Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik. Pada video kelima ini adalah membahas lanjutan daripada video kelima seri A-nya. Ini adalah seri B-nya. Kita lanjutkan pembahasannya. Pengolahan citra juga dapat diimplementasikan di bidang militer. Pengolahan citra juga dapat diterapkan di dunia militer seperti mengidentifikasi jenis pesawat, memandu sasaran peluru kendali, dan yang lainnya. Mari kita lihat contohnya. Di bidang identifikasi, misalkan untuk mengidentifikasi pesawat. Mengidentifikasi jenis pesawat dengan menggunakan pengolahan citra untuk pengolahan dan analisis objek-objek visual seperti citra radar untuk analisis keberadaan objek secara otomatis. Jadi radarnya menangkap objeknya, kemudian data yang ditangkap oleh radar akan diolah dengan menggunakan pengolahan citra atau image processing. Kemudian dilakukan analisis lebih lanjut, tentu berbagai macam algoritma yang akan bekerja pada aplikasi tersebut yang terdapat di suatu aplikasi. Sistem radar dikembangkan untuk mendeteksi berbagai jenis pesawat yang memasuki wilayah teritorial suatu negara tanpa izin. Nah, jadi aplikasi yang dibuat ini tentu memiliki berbagai macam algoritma bekerjanya. Apakah pesawat tersebut memiliki izin atau tidak, atau digunakan juga untuk analisis apakah suatu pesawat tersebut pesawat musuh atau bukan. Nah, di sini tentu aplikasinya berbagai macam algoritma ditanamkan pada aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu contoh di bidang mengidentifikasi jenis pesawat. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ini secara ilustrasi konsep kerjanya. Radar akan mendetek suatu objek, kemudian objek tersebut dianalisis. Apakah objek tersebut pesawat atau bukan? Kalau pesawat, apakah pesawat tersebut pesawat komersial ataukah pesawat tempur misalkan. Kemudian apakah pesawat tersebut yang terdeteksi di radar apakah memiliki izin untuk memasuki suatu kawasan atau tidak. Nah, ini tentu berbagai macam analisis atau algoritma bekerja di dalam suatu aplikasi tersebut. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Kemudian kita lihat contoh lainnya, misalkan untuk memandu sasaran. Memandu sasaran peluru kendali misalkan, menentukan target sasaran dalam memandu misil mencapai target dengan sensor visual. Nah, untuk mendetek kawasan mana tentu memiliki gambar-gambar visual yang harus dianalisis, apakah koordinatnya tepat atau tidak. Nah, ini berbagai macam algoritma dan berbagai macam sensor juga ditanamkan di dalam sebuah peluru tersebut. Nah, misalkan ilustrasinya seperti pada gambar ya. Jadi pelurunya diluncurkan, kemudian dipandu oleh suatu sensor, kemudian sensor tersebut tentu dilengkapi dengan juga berbagai kamera yang mendetek suatu kawasan apakah sudah tepat koordinatnya atau tidak. Nah, tentu berbagai macam algoritma ada di dalam sensor tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di bidang kepurbakalaan, pengolahan citra dapat juga diterapkan pada bidang kepurbakalaan seperti untuk analisis mumi, kemudian analisis prasasti-prasasti kuno, kemudian situs-situs kuno atau situs-situs kepurbakalaan dan lain sebagainya. Misalkan untuk analisis mumi dengan menggunakan pengolahan citra untuk melakukan penelitian pada mumi. Tidak perlu membuka bungkus mumi, cukup dengan menggunakan sensor atau pemindai daripada mumi tersebut. Kemudian hasil sensor atau pemindai tersebut yang akan diolah dengan pengolahan citra. Pada gambar memperlihatkan hasil pemindaian mumi. Contoh gambar saya ambil dari sebuah penelitian yaitu dari Keith Peterson. Nah, di sini contohnya kurang lebih seperti ini. Muminya dipindai dengan alat pemindai, kemudian dari hasil pemindaian tersebut kita olah. Mungkin kurang tajam atau kurang jelas dengan menggunakan berbagai macam algoritma filtering pada suatu
aplikasi yang ditanamkan dengan berbagai macam algoritma tersebut, citra yang akan dihasilkan lebih jelas tanpa harus membuka daripada pembungkus mumi tersebut. Nah, itulah kegunaannya, kurang lebih seperti itu. Misalkan untuk mendokumentasikan prasasti. Mendokumentasikan prasasti di Kepulauan Indonesia sudah banyak prasasti-prasasti yang ditemukan. Dapat digunakan pengolahan citra untuk mendokumentasikan prasasti, sehingga huruf-huruf yang tidak bisa dibaca secara kasat mata dapat diperjelas dengan bantuan pengolahan citra. Mungkin prasastinya sudah terlalu lama sehingga huruf-huruf di dalam prasasti tersebut kurang jelas. Namun dengan menggunakan pengolahan citra, bisa saja prasasti tersebut dipoto dulu atau diambil gambarnya, kemudian hasil dari gambar tersebut bisa kita olah citranya, mungkin dipertegas atau melakukan rekonstruksi citra dan lain-lain, sehingga huruf-huruf yang terdapat dalam prasasti lebih jelas daripada langsung di prasasti tersebut. Mungkin prasasti tersebut sudah termakan usia atau sudah rusak. Nah, itu manfaat daripada pengolahan citra di bidang prasasti. Pada gambar merupakan ilustrasi huruf pada sebuah prasasti. Ilustrasi gambar dari penelitian yang dilakukan oleh Christina Purnamayanti dan Igede Andika. Nah, di sini contohnya saya perlihatkan kurang lebih seperti ini. Kalau mau dikembangkan lebih lanjut, misalkan bisa saja dari hasil pemindaian suatu huruf di dalam suatu prasasti ditambahkan dengan aplikasi tambahan, huruf tersebut langsung bisa dibaca, disimulasikan dengan secara multimedia. Itu lebih bagus lagi. Dalam aplikasi yang dibuat tersebut kombinasi dengan berbagai macam disiplin ilmu, itu lebih bagus. Kemudian di bidang kepurbakalaan, memindai keberadaan situs-situs kuno. Keberadaan situs kuno yang terpendam dalam tanah dengan menggunakan sensor yang menembus tanah dan dilakukan pengolahan citra, maka dapat diketahui apakah dalam tanah tersebut terdapat struktur bangunan tertentu seperti bangunan situs-situs kuno atau bahkan keberadaan suatu bunker dalam tanah dapat diidentifikasi. Jadi sensornya ini yang akan memancarkan gelombang yang akan menembus ke dalam tanah. Kemudian hasil pantulan dari gelombang yang dipancarkan direkam, kemudian hasil rekaman tersebut akan diolah dengan pengolahan citra. Apakah di dalam tanah tersebut memiliki konstruksi bangunan yang dibuat secara teknologi manusia atau tidak. Kalau ada struktur bangunannya, nah berarti bisa akan terdapat pola-pola pancaran gelombang yang dipancarkan oleh sensor, sehingga kita mengetahui, oh ternyata dalam tanah tersebut ada bunker, oh ternyata dalam tanah tersebut ada suatu struktur bangunan yang kemungkinan struktur bangun tersebut dibuat oleh manusia. Nah, jadi tidak perlu membongkar suatu tumpukan tanah atau sudah tertimbun misalkan untuk mempertahankan struktur tanahnya, tetapi kita dapat mengetahui oh ternyata di dalam tanah tersebut ada sesuatu. Nah, itu dilakukan analisis lebih lanjut. Kurang lebih gambaran umumnya seperti itu. Ini contoh misalkan di bidang kepurbakalaan, apakah dalam suatu tanah tersebut ada struktur bangunan atau tidak, yang mungkin bisa jadi karena sudah termakan usia, situs-situs tersebut tertanam dalam tanah. Nah, kemudian kita identifikasi. Nah, itu berbagai macam disiplin ilmu harus terlibat di sana. Jadi bagaimana sensor itu akan mengidentifikasi suatu objek di dalam tanah. Di bidang pulmometrik, penerapan pengolahan citra pada bidang pulmometrik merupakan kemampuan untuk merekonstruksi dari citra 2 dimensi menjadi citra 3 dimensi. Teknologi magnetic resonance imaging sudah ada menerapkan teknologi pulmometrik. Pada gambar merupakan ilustrasi penerapan pulmometrik. Nah, jadi dikumpulkan di sini beberapa citra atau gambar dari gambar 2 dimensi. Namun dengan menggunakan pengolahan citra, hasil dari gambar 2 dimensi ini akan dijadikan sebuah gambar 3 dimensi. Nah, ini contohnya saja. Jadi seperti itu kurang lebih.
Kemudian di bidang proses dinamis. Penerapan pengolahan citra pada proses dinamis digunakan untuk mengamati suatu objek dengan rangkaian citra yang berurutan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Penerapan ini bisa digunakan pada bidang botani, oceanografi, dan lainnya. Pada gambar memperlihatkan ilustrasi di bidang botani. Nah, ini untuk merekam suatu objek dan mengamati pertumbuhan daripada objek tersebut. Nah, ini di bidang botani. Kurang lebih seperti itu ilustrasi dan manfaat pengolahan citra di bidang botani. Pemampatan citra atau video. Pengolahan citra juga dapat digunakan untuk kompres atau pemampatan atau pemadatan data citra dan video, sehingga ukuran file menjadi lebih kecil tanpa mengurangi kualitas citra atau video. Pada gambar memperlihatkan ilustrasi pemanfaatan citra. Nah, ini contoh pemampatan citra. Misalkan kalau untuk foto yang dipadatkan atau dikompres antara citra asli dan hasil pemampatan atau hasil kompres tidak mengurangi kualitas daripada citra aslinya, sehingga antara citra asli dan citra hasil kompresan memiliki kualitas yang hampir sama dengan citra aslinya. Begitupun juga dengan video. Pengolahan citra juga dapat digunakan untuk penelusuran suatu berkas citra. Pengolahan citra dapat diimplementasikan pada bidang image retrieval atau image querying, sehingga pengguna dalam mengambil berkas citra dapat dilakukan dengan cepat pada suatu basis data citra berdasarkan permintaan atau query, di mana pengguna tinggal memasukkan suatu berkas citra pada suatu aplikasi, maka aplikasi akan menampilkan citra-citra yang memiliki kemiripan dengan permintaan yang dilakukan oleh user sesuai dengan citra yang dimasukkan. Kita lihat ilustrasinya. Misalkan di dalam suatu penyimpanan atau media penyimpanan banyak sekali ada berkas citra. Kalau ditelusuri secara manual tentu membutuhkan waktu yang lama. Di sini aplikasi menyediakan sebuah kemudahan di mana user hanya memasukkan sebuah sampel citra, kemudian aplikasi tersebut akan mencari data-data citra yang tersimpan di dalam media penyimpanan yang memiliki kemiripan dengan citra inputnya. Semua data yang tersimpan memiliki kemiripan dengan citra daripada permintaan user atau dari query permintaan user akan ditampilkan, sehingga lebih memudahkan. Misalkan ini bisa diintegratedkan lagi dengan berbagai macam algoritma. Misalkan dari suatu hasil query bisa dilakukan analisis. Misalkan setiap data pasien akan memiliki direktori tersendiri. Si data pasien ini tentu memiliki misalkan ID pasien. Mungkin kedepannya si pasiennya ini kembali untuk melakukan misalkan check up. Bisa jadi data sudah banyak dalam puluhan tahun tersebut. Namun dengan menggunakan hasil dari identifikasi dari satu sampel citra yang dimiliki oleh si pasien, semua riwayat dia yang pernah dilakukan sebelumnya yang terekam dalam suatu database di dalam suatu rumah sakit misalkan bisa dimunculkan dengan cepat dan bisa jadi dikaitkan dengan sebuah artificial intelligence, sehingga langsung di situ muncul kronologi atau sinopsis mengenai riwayat daripada kesehatannya, sehingga dokter-dokter yang menangani pasien tersebut yang nantinya bisa jadi berbeda dokternya, memiliki langsung deskripsi dari riwayat kesehatan pasien. Nah, ini sangat menarik sekali bila pengolahan citra dikombinasi dengan kecerdasan buatan. Nah, ini saya ambil dari contoh citra dari sebuah penelitian. Misalkan di bidang robotik, citra juga dapat diimplementasikan di bidang robotik. Dapat diimplementasikan pada bidang robotik
sehingga robot bekerja sesuai dengan fungsinya. Robot cara kerjanya menggunakan sensor. Salah satu sensor yang dapat digunakan adalah kamera. Kamera menghasilkan citra atau gambar. Robot mengekstrak informasi yang terkandung pada citra dan mengambil keputusan berdasarkan analisis citra. Nah, ini misalkan suatu restoran memperkerjakan robot. Bisa jadi robot tersebut digunakan untuk memasak misalkan. Bahan-bahan makanan tersebut akan dipindai oleh robot. Dari hasil pemindaian tersebut, robot bisa menganalisis mana bawang, mana cabai, atau lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan. Atau untuk meramu masakan tertentu. Apakah ramuannya sudah pas atau belum. Nah, semua dilakukan secara robot. Kemudian, pengolahan citra juga dapat digunakan untuk melindungi hak cipta dan data rahasia. Misalkan untuk hak cipta, pengolahan citra dapat diterapkan pada bidang perlindungan hak cipta dengan memberikan misalkan watermark atau penanda pada suatu foto atau suatu video. Atau bisa juga dilakukan penyembunyian data rahasia dengan menerapkan steganografi. Watermark, penanda air atau watermark adalah aplikasi dari steganografi. Citra digital diberi suatu penanda yang menunjukkan label kepemilikan citra tersebut. Jadi citra atau foto kita dapat beri watermark. Sehingga watermark ini yang menandakan bahwa kepemilikan citra tersebut siapa. Ini untuk melindungi daripada berkas citra atau video juga bisa diberi watermark. Steganografi. Steganografi adalah teknik menyembunyikan data rahasia di dalam wadah atau media digital, sehingga keberadaan data rahasia tersebut tidak diketahui orang. Steganografi membutuhkan dua properti, wadah penampung dan data rahasia yang akan disembunyikan. Jadi secara umum cara kerjanya adalah ada dua data di sini. Satu sebagai media penampungnya, kemudian satu lagi bekerja sebagai data rahasia yang disembunyikan. Tergantung media penampungnya bisa berupa citra, juga bisa berupa video. Data rahasianya juga bisa berupa teks atau lainnya. Nah, tergantung daripada kebutuhan. Nah, karena di sini kita berbicara pengolahan citra, misalkan media penampungnya adalah citra. Bisa juga data yang disembunyikan juga citra atau teks. Namun syaratnya adalah data yang ditampung tidak melebihi daripada ukuran data yang menampung. Nanti kalau melebihi, yang muncul itu adalah data yang ditampung. Padahal data yang disembunyikan itu kan bersifat rahasia. Biasanya ukurannya lebih kecil daripada data penampung. Sehingga perubahan daripada citra tempat menyembunyikan atau penampung tersebut tidak mengalami distorsi yang terlalu ketahuan secara kasat mata. Misalkan seperti contoh ini, misalkan ada berkas foto atau citra, kemudian akan ditanamkan di dalam foto tersebut sebuah data rahasia. Misalnya data rahasia tersebut berupa sebuah message atau teks. Nah, kemudian data tersebut ditanamkan pada citra, secara kasat mata tidak terlihat foto tersebut atau citra tersebut ada data rahasia yang ditanamkan di sana. Namun bagi yang menerimanya akan mengekstrak daripada citra tersebut dengan menggunakan password yang sudah diberikan. Kemudian tinggal memasukkan password tersebut, maka data asli atau data yang disembunyikan pada citra tersebut akan tampil. Ini disebut sebagai teknik steganografi. Berbagai macam algoritma ada bekerja di sana. Nanti pada pembahasan video kita berikutnya akan membahas teknik-teknik ini. Ini baru pengantarnya saja. Nah, kemudian di sini kita akan membahas kandungan citra. Pengolahan citra dapat digunakan untuk menganalisis maksud dari sebuah citra. Misalkan diberikan masukan sebuah citra, maka aplikasi akan menganalisis kandungan informasi apa saja yang ada pada suatu citra tersebut. Misalkan suatu aplikasi, kemudian inputkan sebuah citra,
maka aplikasi tersebut akan menganalisis apakah foto tersebut atau citra tersebut, kemudian foto tersebut apakah memiliki rambut hitam atau rambutnya seperti apa, dianalisis sesuai dengan kebutuhan, apakah sedang tersenyum atau bagaimana, tergantung dari aplikasinya. Nah, ini artinya menganalisis kandungan informasi yang ada dalam suatu citra, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bidang multimedia, nah ini pengolahan citra juga dapat diimplementasikan di bidang multimedia, misalkan untuk teleconference, digunakan untuk mengadakan pertemuan jarak jauh, misalkan untuk rapat, pembelajaran, dan lain-lain. Yang menjadi pertimbangan pada teleconference adalah besarnya kapasitas citra atau video yang dikirim terkadang jauh lebih besar daripada kapasitas bandwidth jaringannya. Nah, tentu akan terjadi buffering di sana. Nah, biar tidak terlalu sering buffering, maka berbagai teknik kompres video dikembangkan sehingga selama melakukan teleconference tidak terjadi buffering. Nah, sehingga para pengembang aplikasi di bidang teleconference menerapkan algoritma kompres supaya data video tidak terlalu besar. Nah, ini kurang lebih simulasinya. Nah, kita sudah selesai pada pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya.